Salam kenal peserta pekerti. Selamat bergabung pada materi pendekatan manajemen kelas. Hai, saya bertugas memandu saudara pada babak 2 pendekatan manajemen kelas. Sebelum masuk pada pembahasan, silakan saudara scan barcode berikut ini. Berikan 3 kata yang ada di pikiran saudara ketika saudara mendengar istilah pendekatan manajemen kelas. Di pendekatan manajemen kelas itu, bagaimana kita merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan juga mengawasi proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar itu berjalan sehati. Apa tujuannya dari manajemen kelas? Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Ada keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar mengajar, menciptakan hubungan yang positif antara dosen dan mahasiswa. Juga bisa menangani perilaku yang menyimpang selama proses belajar mengajar. Pada kesempatan hari ini, kita akan diskusi pada 10 pendekatan manajemen kelas. Silakan nanti saudara mengklik link YouTube yang ada di masing-masing pendekatan di bawah penjelasan dari 10 pendekatan. Pertama yaitu pendekatan otoriter dan intimidasi. Pada pendekatan ini, dosen menyampaikan aturan dan harapan pembelajaran dengan sangat tegas sejak awal. Dosen memegang kendali penuh terhadap jalannya pembelajaran dan konsisten terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini bersifat top-down, sehingga mahasiswa mengikuti arahan dosen secara langsung dan terstruktur. Pendekatan kedua adalah pendekatan primitif dan buku masak. Dalam pendekatan ini, dosen merespons gangguan-gangguan kecil yang muncul selama proses belajar mengajar secara langsung dan spontan. Misalnya, ketika ada mahasiswa yang tampak mengantuk, berikutnya ada pendekatan instruksional dan pengubahan perilaku. Dosen berfokus pada perencanaan pembelajaran yang sangat matang, mulai dari tujuan, materi, media, langkah pembelajaran, hingga penilaian dirancang dengan baik. Dengan desain instruksional yang kuat, dosen dapat mencegah berbagai masalah perilaku dalam kelas sebelum terjadi. Berikut yang keempat, ada pendekatan iklim, sosial emosional, dan proses kelompok. Pada pendekatan ini, dosen memulai pembelajaran dengan check-in emosi secara singkat, misalnya berbagi perasaan, senang, sedih, khawatir, dan sebagainya. Pendekatan elektrik dan analitik pluralistik. Ketika terjadi kegaduhan atau masalah dalam kelas, dosen tidak menilai masalah hanya dari perilaku permukaannya. Dosen melihat kemungkinan penyebab yang lebih dalam, misalnya dinamika kelompok yang kurang sehat, kurangnya komunikasi, adanya masalah institusional, kurangnya pemahaman aturan yang menekankan terhadap sumber masalah. Pendekatan prosedur dan perancangan terstruktur. Pada awal semester, dosen menjelaskan secara detail rencana perkuliahan dari pertemuan 1-19, prosedur perkuliahan, mekanisme tugas, aturan UTS-UAS, serta cara kerja dalam praktikum. Semua proses dijelaskan eksplisit agar mahasiswa memahami tata kelola kelas sejak awal. Pendekatan penciptaan iklim belajar positif. Dosen menggunakan bahasa positif secara konsisten, menata ruang kelas agar nyaman, menyediakan pojok baca atau sumber belajar, serta tidak merespons masalah kelas dengan cara negatif. Tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang suportif, hangat, dan memotivasi. Pendekatan disiplin kelas. Dosen dan mahasiswa bersama-sama menyepakati aturan kelas yang sederhana dan dapat dijalankan. Aturan tersebut disertai konsekuensi logis jika dilanggar dan reward jika ditaati. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab bersama dalam menciptakan kelas yang tertib. Pendekatan teori kebutuhan Maslow. Pendekatan ini menekankan bahwa mahasiswa memiliki berbagai kebutuhan fisiologis, kenyamanan fisik, rasa aman, harga diri, ingin dihargai dan diapresiasi, sosial, butuh interaksi, aktualisasi diri. Dosen memastikan kebutuhan ini terpenuhi sehingga mahasiswa dapat belajar dengan optimal. Pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Dosen menyiapkan proyek kelompok yang memungkinkan mahasiswa berdiskusi, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan produk bersama. Mahasiswa berperan aktif, sementara dosen bertindak sebagai fasilitator. Pendekatan ini menekankan kerjasama, kreativitas, dan partisipasi penuh. Berdasarkan 10 pendekatan tersebut, silakan saudara mencermati tugas individu dengan melihat, mengamati, dan menganalisis 2 video yang menampilkan pendekatan manajemen kelas dan interaksi kelas yang berbeda. Dan silakan diunggah pada link yang disediakan berikut. Demikian materi saya hari ini, semoga dapat menambah wawasan saudara mengenai pendekatan manajemen kelas. Salam sehat dan terima kasih.